Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Zahwa Kaila. Sekarang kita telah memasuki bab 12, yaitu manajemen user and group. Di sini kita akan mempelajari 6 materi. Yang pertama, kita akan membuat user dengan user add. 2 option pada user add. Ketiga, membuat user dengan add user. Keempat, membuat group. 5, menambahkan user ke grup. Dan yang terakhir, menghapus user dan grup. 1. Membuat user dengan user add. Oke, langsung saja kita masuk ke terminal. Nah, seperti yang kalian ketahui, ini sekarang kita memiliki 2 user. Yang pertama adalah user biasa, dimana jika saya ketikkan I, maka sekarang saya sedang berada pada user Zahwa. Dan yang kedua adalah user root. Jika saya ketikkan SU, kemudian kita ketik maka sekarang saya sedang berada di user root. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membuat user dengan user add. Oke, misalkan kalian sedang berada di sebuah perusahaan yang terdapat banyak sistem engineer atau orang yang mengurus server, lalu kalian memiliki 5 sistem engineer dan itu lebih dari 1, otomatis kalian harus membuat user baru untuk engineer tersebut, karena tidak mungkin satu user digunakan untuk banyak orang atau engineer. Nah, di sini juga berguna untuk tracking kesalahan. Misal, jika 5 engineer itu mungkin memakai satu user saja, nanti jika ada kesalahan konfigurasi, maka akan sulit untuk mengetahui siapa penyebab kesalahan tersebut. Misalkan kalian membuat bank fitur untuk 5 engineer tersebut, seperti contoh user 1 untuk engineer 1 dan user 2 untuk engineer 2. Nah, jika user 2 yang melakukan kesalahan, maka konfigurasi kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa engineer 2 lah yang melakukan kesalahan. Maka dari itu, di sini kita akan membuat user. Sebelumnya kita akan keluar dulu dari home root, lalu masuk lagi ke dalam user root. Kita ketikkan SU, kemudian strip, kita masukkan password. Di sini kita dapat melihat user apa saja yang sudah ada pada Linux dengan menggunakan command set spasi /etc/passwd. Kemudian enter. Oke, bisa kalian lihat di sini terdapat banyak sekali data-data dari user yang ada. Di sini terdapat root, diamond, bisnis, dan lain-lain. Tapi itu kita tidak bisa login. Bisa dilihat di sini terdapat tulisan login ya, karena dia sudah ada dari sistem. Nah, jika saya scroll ke bawah, ini terdapat ini. Nah, jika kalian membuat user baru, maka dia juga akan muncul di sini. Oke, langsung saja kita buat user barunya. Di sini saya akan membuat user 2 dengan menggunakan command user add. User 2, lalu enter. Kemudian kita akan cek dengan perintah set spasi /etc/passwd, lalu enter. Nah, bisa kalian lihat di sini user 2-nya sudah tertampil ya. Kemudian kita akan coba masuk ke user 2 dengan perintah SO, user 2. Lalu enter. Bisa kalian lihat bahwa di sini kita sudah masuk pada user 2. Kita coba ketik WAM. Nah, dia akan muncul user 2. Karena kita sedang berada di user 2, tetapi jika kita ingin masuk terlebih dahulu ke user kita sebelumnya, lalu baru masuk ke user 2, kita bisa menggunakan command SO, lalu nama usernya. Kemudian saya akan masuk ke user 2 dengan perintah SO user 2. Nah, di sini dia meminta password mana tadi kita tidak dimintai passwordnya. Maka kita tidak bisa login ke dalam user 2-nya. Tetapi kenapa kita bisa login? Karena tadi kita menggunakan home root, jadi kita bisa login. Maka di sini saya akan membuat password baru untuk user 2.
Yang pertama, kita masuk ke dalam home root. Lebih dahulu kita ketikkan SO, kemudian kita ketikkan komen passwd spasi user 2, lalu enter. Kemudian di sini saya akan masukkan password barunya, lalu enter. Kemudian kita masukkan ulang passwordnya, lalu enter. Oke, kemudian saya akan coba SO user, lalu enter. Dan di sini sudah masuk ke user pertanyaannya. Kemudian saya akan coba lagi SO Zahwa, lalu enter. Selanjutnya di sini saya akan coba ketikkan SO spasi user 2, lalu masukkan passwordnya. Oke, sekarang kita sudah berhasil masuk ke dalam user 2-nya. Bagi kalian yang belum tahu kenapa tampilan atau lambang dari user 2 itu berbeda dengan user Zahwa atau user pertama. Yang pertama, kalian bisa cek di chat spasi /etc/passwd. Perhatikan di sini, biasanya beda ya. Jika user Zahwa di sini itu menggunakan /bin/bus dan user 2 di sini menggunakan /bin/sh. Jadi berbeda ya antara bus dan sh. Nah, itulah yang membuat tampilan user 1 dan user 2 itu berbeda. Dan perbedaannya lagi yaitu jika pin sh di sini tidak bisa output complete, tetapi juga yang pin base itu bisa output complete. Option pada user add. Oke, langsung saja kita buka terminal. Nah, jika kita ketikkan perintah chat spasi /passwd lalu enter, maka kalian di sini ada dua user. Yang pertama itu user saya dan user itu yang dapat pada selain dan dua ini ada user pada slash sini. Jika kalian menggunakan user 2, kita coba ketikkan SO user 2, kemudian kita masuk ke password. Jadi tampilan pada user 2 itu seperti ini. Tapi jika pin bus itu tampilannya seperti user Zahwa, jadi dia lebih panjang dari yang SH. Nah, di video kali ini kita akan coba membuat user, kemudian menambahkan home directory pada user tersebut dan juga mengganti shell menjadi /bin/bus. Kita keluar terlebih dahulu. Untuk membuat user, kita harus masuk ke dalam root. Kita masuk ke dalam terlebih dahulu ya, kemudian kita masukkan password, kemudian kita tekan komen user add spasi min help. Di sini kalian lihat terdapat banyak sekali ya, tetapi di sini terdapat salah satu option penting yaitu min-m. Jadi min-m di sini digunakan agar user yang kita buat itu juga dibuat home directory-nya. Selanjutnya, jika kita scroll ke bawah terdapat option min-s yaitu shell, dimana nanti kita akan membuat shell dengan /bin/bash. Untuk cara membuatnya, kita ketikkan perintah user add min-m min-s spasi /bin/bash. Kemudian nama user yang akan kita buat. Misal di sini saya akan membuat user 3. Berarti saya ketikkan user add spasi /min-m. Kemudian min-s/bin/user 3. Lalu enter. Kemudian kita akan coba cek dengan perintah chat /etc/passwd. Lalu enter. Oke. Bisa kalian lihat di sini terdapat user 3 dengan shell /bin/bash. Dan kita coba cek directory dari user 3 menggunakan ls spasi /home/ lalu enter. Perhatikan di sini terdapat Zahwa dan juga user 3. Sedangkan user 2 karena shellnya itu /bin/sh, maka dia secara default tidak dibuatkan home directory-nya.
Tetapi jika kita login menggunakan user 3, kita ketikkan SU user 3, enter. Lalu kita masuk lagi ke user 3. Perhatikan di sini kita dimintai password. Sedangkan sebelumnya pada saat kita membuat US user 2 itu tidak dimintai password. Mengapa demikian? Karena sebelumnya kita login pada user 3 menggunakan root, maka dia otomatis akan login. Nah, tapi jika kita login menggunakan home seperti ini, maka dia akan meminta password. Jadi di sini kita buat dengan masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian masukkan passwordnya. Untuk membuat passwordnya, kita ketikkan password user 3. Lalu enter. Kita ketikkan password barunya, lalu enter. Kita ketikkan ulang, lalu kita keluar. Di sini kita coba login menggunakan user Sahwa. Kita masukkan passwordnya, kemudian kita cd. Nah, sekarang kita login dengan user 3. Kita ketikkan SU user 3. Kemudian kita masuk password user 3-nya. Bisa kalian lihat di sini kita sudah login menggunakan user 3. Jika kita ketikkan warm, ini akan menampilkan nama user 3. Add user dengan add user. Oke, langsung saja kita buka terminal. Kemudian kita masuk ke dalam root menggunakan perintah su min l. Kemudian enter. Kita masukkan passwordnya. Kemudian kita ketikkan command add user. Lalu beri nama usernya. Misal di sini saya beri nama user 4, lalu enter. Di sini secara default command add user ini telah membuat home directory, yaitu /home/user 4. Di sini kita diminta untuk membuat password baru pada user 4. Kita ketikkan password barunya, kemudian kita konfirmasi ulang. Di sini kita bisa mengisi full name, tapi jika kalian tidak ingin mengisinya, bisa enter saja. Untuk perintah selanjutnya, saya akan enter saja. Di sini kita ketikkan y saja, lalu enter. Kemudian kita coba ls spasi /home, lalu enter. Kalian bisa lihat di sini saya memiliki 4 user. Memiliki user 4 dengan /bin/cc. Jadi tile yang digunakan ini untuk melihat 10 baris terakhir dari password. Jadi pada user add user kita telah memiliki shell dengan bin/bash. Kemudian dia juga akan otomatis membuat home directory di sini. Ini kita clear saja. Kita akan coba login pada user 4. Kita ketikkan su user 4 dan di sini kita berhasil masuk pada user 4. Selanjutnya kita cd lalu pwd, maka di sini akan tertampil directory, yaitu /home/user 4. Buat grup. Jadi grup di sini berfungsi untuk menggabungkan atau menambahkan beberapa user ke dalam satu kelompok. Grup juga berfungsi untuk misalkan kita memiliki 5 user, kemudian kalian ingin membuat permission atau izin akses dari user 1 ke user 3, maka kita harus membuat atau memberikan akses dari satu persatu. Nah, tapi jika kalian membuat grup, maka grup tersebut yang akan kita berikan permission. Langsung saja kita masuk ke terminal. Jadi untuk membuat satu grup, kita menggunakan command group add, tetapi kita harus login dulu ke dalam root. Kita ketikkan su. Sebelum itu saya akan coba cek apakah sudah ada grup di dalam Linux-nya. Kita ketikkan chat/etc/group, lalu enter. Nah, ternyata di sini sudah ada grupnya ya. Jika kalian ingat pada video sebelumnya, ketika kita membuat user, maka dia secara default akan membuat grupnya tersendiri.
Kemudian di sini saya akan membuat grup lagi menggunakan komen grup add. Kemudian masukkan nama grup yang akan dibuat, misal grup 1, lalu enter. Sekarang akan kita coba lihat dengan cara ketikkan chat spasi etc, ketikkan chat/etc/group, enter. Kalian bisa lihat di sini sudah ada ya grup satunya. Selanjutnya saya akan coba lagi membuat grupnya menggunakan nama grup 2. Kita ketikkan grup add grup 2, lalu enter. Kita coba lihat, lalu enter. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini juga grup 2 sudah terlihat ya. Kan user ke grup. Oke, jadi di video kali ini kita akan mencoba membuat user. Kita masuk dulu ke dalam suatu grup. Nah, sebelum itu kita akan belajar melihat user tersebut masuk ke dalam grup mana. Di sini kita menggunakan komen ID, lalu masukkan nama usernya. Di sini saya akan masukkan ke dalam user Zahwa. Berarti kita ketikkan ID Zahwa. Jadi output inilah grup yang dimasuki oleh user Zahwa ya. Jadi user Zahwa adalah user pertama yang saya buat pada proses instalasi. Kemudian saya akan mencoba lihat pada user lainnya. Misalkan saya akan melihat pada user 2. Kita ketikkan ID user 2 dan bisa kalian perhatikan di sini user 2 hanya masuk pada user 2 saja. Selanjutnya saya akan mencoba lagi pada user 4. Kita ketikkan ID user 4 dan di sini juga sama ya, user 4 hanya masuk pada user 4 saja. Nah, di sini saya akan memasukkan user 2 ataupun user 4 ke dalam suatu grup. Oke, saya akan coba ketikkan chat/etc/group terlebih dahulu. Di sini sebelumnya kita telah membuat grup 1 dan grup 2. Nah, untuk memasukkan user pada suatu grup sebelum itu di sini saya akan cek terlebih dahulu menggunakan komen usermod min help. Dan perhatikan di sini dia akan menampilkan option yang bisa kita gunakan. Misalkan di sini terdapat min G dan di sini juga terdapat option min A kecil ya. Itu untuk menambahkan, yaitu langsung saja saya akan ketikkan komen usermod G besar, kemudian masukkan nama grup yang akan digunakan. Misalkan grup 1, lalu usernya, misalkan itu user 2, kemudian enter. Selanjutnya kita coba cek ID pada user 2. Kita ketikkan ID user 2 lalu enter. Dan perhatikan di sini user 2 sekarang telah masuk ke dalam grup 1 ya teman-teman. Kemudian saya akan coba lagi masukkan user 4 ke dalam grup 1. Kita ketikkan usermod min G besar, kemudian grup 1, lalu user 4, kemudian enter. Kita cek ID user 4. Oke, sekarang user 4 juga telah masuk ke dalam grup 1. Tetapi jika kita cek ID user 2, di sini juga sama ya, sudah bergabung keduanya. Misalkan kalian ingin menambahkan user 2 ke dalam grup 2, caranya yaitu dengan menambahkan suatu option yang menambahkan min A kecil atau append. Langsung saja kita ketikkan usermod min A kecil, lalu G besar, kemudian masukkan nama grupnya yaitu grup 2, lalu nama usernya user 2, lalu kita coba enter. Kemudian kita cek ID user 2 dan perhatikan di sini user 2 telah masuk pada grup 1 dan juga grup 2 ya. 6. Menghapus user dan grup. Langsung saja kita masuk ke terminal kemudian kita masuk ke dalam root. Jadi untuk perintah menghapus user ataupun grup kita menggunakan perintah userdel min help.
lalu enter. Bisa kalian lihat di sini terdapat beberapa option. Salah satunya adalah min_r kecil atau remove. Jadi min_r ini kita gunakan untuk menghapus home directory-nya. Juga oke, langsung saja kita ketikkan userdel min_r kecil. Misalkan di sini saya akan menghapus user 4. Berarti kita ketikkan user 4 lalu enter. Kemudian di sini ls. Nah, jadi di sini ada peringatan bahwa user 4 tidak bisa dihapus hanya dengan menggunakan komen min_r. Jadi untuk menghapusnya gunakan komen userdel. Kita ketikkan userdel min_fr lalu user 4, kemudian kita enter. Kita coba rs/home/ lalu enter, dan perhatikan di sini user 4-nya sudah hilang ya. Kemudian jika kita login ke user 4, kita ketikkan su user 4, maka di sini dia tidak akan bisa login lagi karena sudah dihapus. Selanjutnya kita akan coba belajar menghapus suatu grup. Nah, jadi untuk menghapus sebuah grup itu sama dengan menggunakan komen grup del. Kemudian nama grupnya. Misal saya akan menghapus grup 3. Kita masukkan grup 3, lalu enter. Kita akan coba lihat dengan komen chat/etc/group, lalu enter. Dan perhatikan di sini bahwa user 3-nya itu sudah tidak ada ya teman-teman. Selanjutnya saya akan coba lagi menghapus grup 4. Kita ketikkan grup del grup 4, lalu enter. Kita coba lihat chat/etc/group, lalu enter. Oke, bisa kalian lihat di sini user 4 grup sudah 2. terhapus. Dan sekarang kita hanya mempunyai dua grup, user 2 dan user 3. Oke, sampai di sini saja video dari saya. Kali ini mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya sampai habis. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.